Misalkan. Nah, hmm, oke. Nah, ini sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu. Nanti diketik ini saja chat.openai.com Chat. slash seperti ini. Nanti di enter saja. Chat. Oke, di enter. Terus kemudian Bapak dan Ibu bisa sign up kalau yang belum pernah punya ini ya, belum pernah punya akun ChatGPT, ini silakan di sign up saja. Klik sign up yang sini. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu bisa pilih menggunakan akun Google Bapak dan Ibu. Nah, ini klik gitu ya, klik continue with Google. Nah, ini bisa dipilih apa, akun Google Bapak dan Ibu. Nah, ini si ChatGPT ini, OpenAI.com ini, dia itu bersifat free, tapi ada versi berbayarnya. Jadi yang free itu kita pakai ChatGPT yang versi 3.5, tapi kalau yang berbayar itu kita pakai yang versi 4.0. Bedanya yang 4.0 itu dia jauh lebih akurat gitu ya, ininya AI-nya dibandingkan kecerdasan buatannya lebih akurat dibandingkan yang versi 3.5. Tetapi jadi kalau yang mau berbayar itu apa ya? Harganya untuk per bulan subscription-nya itu sekitar 200.000 apa 300.000. Jadi sekitar 20-an dolar per bulan gitu Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita mau pakai gratisan saja itu juga bisa. Nah, ini kita coba masuk di sini. Oke. Oke, nah ini kalau kita mau mulai gitu ya Bapak dan Ibu, ini kita klik new chat ini ya, chat baru, terus kemudian di kiri bawah itu ada upgrade to plus gitu ya. Upgrade to plus ini kalau kita mau upgrade yang versi berbayar, kemudian ini yang di bawahnya adalah akun Google kita. Ada yang belum bisa masuk Bapak dan Ibu? Nah, kita mulai di new chat ya Bapak dan Ibu. Kita klik new chat, kemudian nah di sini di bagian bawah ini ada send message ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini enaknya adalah kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia Bapak dan Ibu. Nah, kita contoh ya. Eh, yang pertama tadi bagaimana cara gitu ya meningkatkan penjualan atau pendapatan apotek misalnya gitu. Nah, kita enter saja. Nah, dan kita tinggal nunggu hasilnya. Ada menawarkan promosi dan diskon, menambah produk baru, menyediakan pelayanan kesehatan, menjalin hubungan dengan dokter, gitu ya, meningkatkan pelayanan pelanggan, meningkatkan branding,
memperluas jangkauan. Meningkatkan branding ini kita ambil contoh gitu ya. Kalau apakah benar dia bisa mengingat apa percakapan yang sebelumnya gitu ya. Yang ini kan nomor 6 meningkatkan branding gitu ya. Nah, kita coba tanya lebih lanjut mengenai meningkatkan branding. Meningkatkan branding yang baik bagaimana gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini dia mampu mengingat Bapak dan Ibu kita nggak nggak menambahkan kata apotek gitu ya. Nah, dia bisa mengingat untuk meningkatkan branding apotek Anda gitu ya. Jadi konteksnya masih menggunakan apotek gitu. Nah, ini yang pertama membuat logo menarik, menjaga konsistensi merek, memiliki situs web yang profesional, menggunakan media sosial. Nah, ini adalah bermacam bermacam saran yang dibuat oleh si OpenAI ini. Nah, ini adalah saran-saran ya Bapak dan Ibu. Jadi pilihan atau kita mau menggunakan atau tidak itu adalah pilihannya di kitanya ya, karena kita yang kontrol penuh gitu. Seperti itu. Nah, kemudian tadi eh, selain masalah kita bagaimana cara meningkatkan penjualan gitu ya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu bisa explore lagi mengenai yang di atas ini, yang di atas yang chat kita yang pertama itu, misal memperluas jangkauan gitu ya. Sejauh apa sebaiknya jangkauannya gitu ya. Sebaiknya jangkauannya. Misal kayak gini. Hmm. Oke, nah ini jangkauan apotek sebaiknya disesuaikan dengan target pasar yang diinginkan dan kebutuhan pelanggan. Jadi meskipun kita tidak memberikan kata apotek lagi gitu ya, tapi si OpenAI ini mampu mengingat bahwa konteksnya ini masih masih kita ngobrolin apotek gitu ya. Jadi dia nggak lompat lompat ke topik yang lain gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kita buat chat mengenai meningkatkan penjualan atau pendapatan apotek gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita mau buat nih yang lain lagi gitu ya. Yang lain lagi. Nah, ini kita bisa buat atau kita bisa klik new chat lagi Bapak dan Ibu. Ini kita buat new chat. Jadi ini akan jadi chat baru lagi. Nah, di chat baru ini kita coba ketik lagi gitu ya. Ketik lagi, kita ganti topik lagi, yaitu tadi kan masalah uh, pendapatan itu ya, pendapatan apotek yang menurun gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini apotek kita berkembang atau tempat usaha kita berkembang. Nah, bagaimana cara merekrut karyawan gitu ya. Cara merekrut karyawan dulu, cara merekrut karyawan, misal apotek gitu ya. Apotek yang efektif bagaimana gitu ya. Oke, ini adalah beberapa tips untuk merekrut karyawan apotek yang efektif. Tentukan kriteria yang jelas. Gunakan jaringan, gunakan situs lowongan kerja online, berikan tes keterampilan, lakukan wawancara yang efektif gitu ya. Oke, mungkin kalau tes tes keterampilan jelas ya Bapak dan Ibu, kalau misal tenaga teknis kefarmasian harus bisa apa saja gitu ya. Nah, tapi bisa jadi ini kalau wawancara yang efektif itu kita kan nggak ngerti nih apa saja yang perlu ditanyakan ya gitu ya. Apa saja
yang perlu ditanyakan gitu ya, yang perlu ditanyakan saat melakukan wawancara gitu. Oke. Nah, ini konteksnya masih tetap Bapak dan Ibu. Jawabannya nomor satu itu adalah apa yang membuat Anda tertarik pada pekerjaan di apotek gitu ya. Terus apa pengalaman Anda yang paling relevan dengan posisi ini. Jadi meskipun kita tidak menambahkan apotek lagi gitu ya, tapi si ChatGPT ini masih masih menggunakan konteks bahwa kita menggunakan setting situasinya adalah apotek gitu ya, dan seperti itu. Terus mungkin kita mau memperdalam lagi nih, memperdalam lagi. Uh, nah ini gunakan situs lowongan kerja online. Nah ini kita coba mau gali lebih dalam. Situs lowongan kerja online yang situs lowongan kerja online yang efisien misalnya gitu. Biasanya kan ada yang bayar juga gitu ya. Dan efisien apa sih? Ini ada LinkedIn, Indeed, Glassdoor. Nah, ada beberapa itu ada itu. Saya sih tahunya cuma LinkedIn sama Indeed. Begitu ke bawah saya udah nggak ngerti ini. Glassdoor, Career Builder, sama Monster ini. Oke, misal uh, kita mau apa lagi nih? Oke, mungkin sudah ya yang bisa kita tanyakan ke ChatGPT untuk apa perekrutan karyawan tadi ya, dari tipsnya, kemudian pertanyaan apa yang perlu di ini, kemudian lowongan kerja online yang efisien, kemudian nah kita coba new chat lagi ya Pak dan Ibu. Tadi uh, apa ya, tempat usahanya bertumbuh, kemudian rekrut karyawan, misal udah dapat rekrut karyawan, nah kita mulai menerima mahasiswa magang. Kalau untuk Atau gambar bisa nggak Pak dicari? gimana? Kalau untuk gambar, misalnya kita mencari gambar ini gitu, bisa nggak? Oh, bisa dicoba saja. Ini kita balik ke yang efektif merekrut karyawan ya. Eh, Misal nih poster atau apa ya, post kita bilang atau minta tolong buatkan poster gitu ya, buatkan poster. Bisa kita coba itu. Tolong buatkan poster untuk uh, rekrut karyawan. Oke. Nah, oke, jadi kalau ini dia memang tidak bisa Bapak dan Ibu karena dia hanya model bahasa saja, jadi tidak bisa memberikan gambar. Seperti itu. Ini tapi dia memberikan tips-tips ini. Beri tentukan tujuan, kemudian pilih pesan yang jelas, bahasa yang mudah dipahami kayak gitu. Jadi dia meskipun tidak bisa, tapi dia mau memberikan tips gitu ya. Kemudian ini kita coba ngechat lagi. Uh, Apa yang perlu misalnya kalau kita udah ngeplan banget gitu ya, apa yang perlu disampaikan saat training
apa asisten asisten misal asisten apoteker gitu ya, apoteker baru. Nah, ini ketika aturan di apotek, kemudian pengetahuan tentang obat-obatan. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu bisa cek ulang ya, rekomendasinya benar atau enggak gitu ya. Nah, itu mungkin tadi apa rekomendasinya ya yang perlu diberikan atau diajarkan. Nah, terus ini berapa lama gitu ya? Misal kita tanya berapa lama dilakukan atau diberikan training gitu ya, diberikan training, training. Selama training dapat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing apotek. Biasanya diberikan dalam beberapa minggu hingga bulan. Terus pada awalnya asisten apoteker baru, jadi lumayan Bapak dan Ibu. Jadi kita apa ya mendapatkan gambaran gitu ya kalau kita benar-benar ngeblend banget gitu kita mau ngajarin apa ini gitu ya. Terus nah misal kita mau tanya lebih lanjut nih, misal keterampilan dalam memberikan layanan pelanggan. Nah, ini kita coba tanya lebih lanjut bagaimana memberikan pelatihan gitu ya, pelatihan keterampilan dalam melayani pelanggan. Karena di apotek itu biasanya nggak hanya menjual apa, nggak hanya menjual barang saja, tapi mungkin kalau di apotek rumah sakit itu lebih kayak menjual jasa gitu ya, atau menjual apa ya, ya sebenarnya nggak cuma menjual barang gitu ya, tapi jasa juga juga lebih dikedepankan gitu kayaknya ya. Jadi pembeli kayak itu kayak atau customer pasien itu kayak kayak orang penting gitu ya. Di apotek baik itu apotek di komunitas maupun apotek rumah sakit atau di klinik gitu ya. Nah, ini yang dianjurkan itu keterampilannya jadi melalui role playing gitu ya. Jadi nggak harus ini beneran gitu ya. Tidak harus pasien beneran. Nah, ini kita bisa gunakan role playing, kemudian observasi, terus ini pelatihan dalam memecahkan masalah. Ini misal kalau mungkin Bapak dan Ibu yang sudah lama bekerja sudah tahu nih ya komplainnya pasien itu apa aja gitu ya. Nah, gimana sih cara nanggapinya ya, kayak gitu. Terus baru nanti diberikan umpan balik dan evaluasi. Terus apalagi ya? Tadi oke, setelah setelah kita rekrut, nah mungkin eh, kita mau ini apa ya? Bagaimana cara memberikan umpan balik dan evaluasi gitu ya. Misalnya apa ya anak-anak sekarang itu kan kayak apa ya generasi stroberi gitu ya. Begitu dipencet kencengan blenyek gitu. Nah, mungkin kalau kita memberikan apa ya evaluasinya terlalu keras, dia tiba-tiba mutung, nah malah jadi kontraproduktif gitu ya. Nah, mungkin ini kita bisa tanya juga nih ke ChatGPT gimana cara memberikan umpan balik dan evaluasi. Bagaimana memberikan umpan balik dan evaluasi yang produktif sampai itu. Hmm. Oke, konteksnya masih tetap ya Bapak dan Ibu dalam pelatihan asisten apoteker baru. Kita nggak perlu ngetik dengan apa
lengkap bahwa kita memberikan tanggapan mengenai jawabannya dia tadi, dia sudah ngerti ini konteksnya adalah pelatihan asisten apoteker baru tadi. Oke, nah berikutnya eh, ini sudah ya Bapak dan Ibu mengenai training gitu ya. Terus tadi berikutnya itu mengenai apa ya? Mengenai ini penyuluhan pidato gitu ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu diminta untuk membuat apa ya? Membuat penyuluhan atau membuat pidato atau membuat membuat apa ya? Membuat kayak materi presentasi lah mengenai sesuatu gitu ya. Nah, misal nih buat itu ya, buat penyuluhan gitu ya, penyuluhan pada masyarakat gitu ya, masyarakat awam awam mengenai mengenai eh, apa ya, diabetes mellitus gitu ya, misal diabetes mellitus. Nah, kita lihat ini juga berikut ada informasi penting tentang diabetes mellitus yang perlu diketahui oleh masyarakat awam. Jadi penyebabnya apa sih, gejalanya seperti apa gitu. Oh iya, silakan Bu Nurma. Nah, jenis diabetes mellitus gitu ya. Oke, panjang ya Bapak dan Ibu. Nah, ini dari sini Bapak dan Ibu bisa dilihat ya, bahwa dia memberikan informasi yang banyak banget. Ini kalau kita tahu apa tahu bahwa ini benar gitu ya, itu nggak masalah. Kalau ini ya, kalau informasi yang diberikan ini benar nggak masalah. Tapi kalau kita ragu nih, ini di sini kita nggak bisa cross check ya Bapak dan Ibu. Informasi yang diberikan itu benar atau enggak gitu ya. Benar nggak sih seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya ilmunya, kita bisa lihat ini. Apa benar nggak sih informasi yang diberikan akurat atau tidak gitu ya. Nah, itu kita bisa bisa lihat dengan mudah. Tapi kalau kita nggak punya, kita mau cross check ke mana, ke buku kah atau ke jurnal kah atau ke mana gitu ya, ke informasi yang valid, itu kita agak kesulitan kalau model seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa lihat nih, ada gangguan peng. Nah, di sini apa ChatGPT itu juga punya keterbatasan. Jadi dia setelah berapa baris gitu ya, ini kan lumayan panjang dari atas sampai sini, itu berhenti gitu ya. Nah, ini kita bisa minta lanjutkan, lanjutkan. Oke. Nah, ini baru dia lanjutkan penglihatan gitu ya, dan bahkan amputasi. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini eh, informasi yang diberikan banyak, kemudian cukup cukup akurat gitu ya, cukup akurat karena mungkin topiknya diabetes mellitus itu eh, cukup apa ya, cukup banyak gitu ya, cukup banyak source-nya gitu ya, cukup banyak sumbernya. Jadi kalau bagi saya
yang diberikan oleh ChatGPT ini cukup akurat, jadi mungkin bisa jadi untuk penyakit yang lain dia tidak seakurat ini gitu ya. Dan kita kalau mau cross check itu juga agak agak susah karena dia tidak memberikan sitasi apapun gitu ya, tidak memberikan acuan apapun di sini. Ini kalau mau cross check agak repot. Nah ini kalau kita mau tanya lebih lanjut gitu ya mengenai pengobatannya gitu ya, pengobatan diabetes mellitus. Nah, ini pengobatan tujuan untuk mengontrol beberapa cara pengobatannya, ada perubahan gaya hidup, mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, gitu ya, obat-obatan. Oke, oke. Iya. Dari sini Bapak dan Ibu untuk obat-obatan ini, mungkin Bapak dan Ibu lihat yang di poin ketiga ini, obat-obatan lain yang membantu mengatur kadar gula darah. Ini seperti inhibitor SGLT2 ini, SGLT2, kemudian GLP-1 agonis, kemudian DPP-4 inhibitor ini kita nggak ngerti ini apa obatnya apa saja gitu ya masuk dalam sini. Ada nggak sih di pasaran gitu ya, gitu. Ini perlu di cross check lagi yang seperti ini. Di sini berolahraga secara teratur 150 menit per minggu itu cukup nggak sih gitu ya? Olahraga apa saja yang diperbolehkan gitu ya? Kan nggak semua olahraga cocok juga gitu ya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Maaf, Pak. Iya? Masuknya tadi gimana, Pak? Oh, Belum. masuknya di ini Bu, di chat openai.com. Nah ini nanti Lek, diketik saja. ini saya nutupnya gimana? Nutup apa Ibu? Sebentar ini saya stop share dulu. Di silakan Ibu kalau mau share screen. Oh, terus bukanya di Di browsernya ini diketik ini Ibu, uh, chat.openai.com. Nah, ini salah-salah bentar. Chat.openai.com. Nah, ini Ibu. Silakan di saya nggak copy. kelihatan gimana. Lewat ini atau gimana? Iya, di situ Oh, ini. Ya. chat.openai. Yang ini di chat saya ini, Bu. Ibu bisa lihat di chat, di Zoom chatnya. Oh, iya. Yang Yang bawah, atas, yang bawah Ibu. yang ini. Ya, Yang ini ya, Pak. ya, saja. Oke. Nah, kemudian kalau sudah masuk,
Nah, itu sign up saja Ibu. Sign up. Hmm. Terus ini continue with Google. Continue. Oh, Yang yang ini saja. bawah. Nah, ya. Bapak dan Ibu punya akun Google ya. Nah, Ya. silahkan digunakan salah satu. Biar nggak harus ngafalin password Bapak dan Ibu. Ini apa ya, Pak? Ini harus ngecek di HP-nya Ibu kalau nggak salah ya. Oh, Di HP-nya Ibu silahkan ini tap yes, kemudian tap 50. ini di. Di HP Ibu, di HP. Oh, Ini ya, HP Huawei Y5. ini anu. Ya, itu saya gitu. Ya, Continue, Pak. continue saja Ibu. Oke, ininya perlu diisi ternyata. Ini Ini biasanya sih kalau sudah lewat 18 tahun aja udah boleh. Jadi mungkin nggak perlu memberikan usia asli ibu, tapi yang penting sudah di atas 18 tahun atau 20 tahun gitu. ini diisi Supaya tahun aja atau tanggal? lengkap gitu ibu. Jadi milih. Hmm. Continue ya, Pak. Ya, Ini kok kebalik? continue. Memang gitu. Memang pengaturannya kayak gitu. Oh iya. Oke, nomor HP ibu. Ini diisi nomor Nomor HP. telepon. Ini ya tanpa nol kok itu. Hmm. Yes ya, Pak. Yes, kalau memang ada WhatsApp-nya. Yes. Nah, ini send code via WhatsApp. Nah, ditunggu WA-nya itu nanti dimasukkan. Nomornya ya, Pak ya. Uh, Kode yang dikirim ke itu ya, Iya. angkanya. Ya, next, Nah, next, ya, dan hmm. oke, Hmm. nah, bisa mungkin tadi mulai ketik dari desain message yang bawah ini Oh Bu. iya. Iya. Iya, Atur nuwun Pak Soni. sami-sami. Oke, kita
Kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini tadi kita membuat penyuluhan ya Bapak dan Ibu mengenai diabetes mellitus gitu. Terus ini kita coba tanya lebih lanjut nih. Apa saja obat yang termasuk inhibitor gitu ya, inhibitor SGLT2. Oke, jadi si ChatGPT ini memberikan nama dagang, beberapa nama dagang ini. Saya nggak tahu apakah ini ada di Indonesia atau enggak. Gitu. Jadi meskipun kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi kemungkinan seperti ini, Bapak dan Ibu, obat-obatan ini belum tentu dia ada di Indonesia. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ada, Pak. Oke, jadi tetap ini ya Bapak dan Ibu. Ada beberapa yang bisa kita gunakan, tapi ada beberapa yang kita perlu cross-check kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian Iya, Pak. Soalnya kalau misalnya coba di mm-mm, mana sampling nih ya, iya, itu tergantung operatornya juga sih betul, betul, kadang-kadang. Jadi tergantung perintahnya seperti apa, dia akan betul, memberikan jawabannya benar. Kalau memang misalnya operatornya mungkin agak tidak spesifik, maka jawabannya pun akan sedikit melenceng dari betul, betul. gitu kan ya, Pak? Iya, betul sekali, betul sekali. Terus ini kita coba apa lagi ya? Tadi mengenai pidato. Oke. Ini sudah ya mungkin tentang apa memberikan pidato atau ceramah mengenai diabetes mellitus gitu ya. Kita coba yang lain lagi nih. Buatkan uh, untuk MC arisan misalnya gitu nih ya, yang agak absurd gitu ya. Yang agak ini banget. Nah, ini nah, misal kayak gini nih ternyata untuk urusan sehari-hari juga bisa gitu ya. Ya misal nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan gitu ya. Kalau tiba-tiba ditodong untuk jadi MC apa atau disuruh ini apa gitu ya. Jadi apa? MC acara keluarga kayak gitu atau memberikan sambutan gitu ya untuk acara keluarga kayak gitu juga bisa saja Bapak dan Ibu. Terus uh, apa lagi? Oke, berikutnya ini agak yang uh, mengenai formula. Mengenai formula. Kita buat new chat lagi biar ini benar-benar baru gitu ya. Kalau kita taruh di bawah arisan nanti karena dia mengingat percakapan sebelumnya nanti jadi rancu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita buat chat yang baru lagi. Misal tolong buatkan formula formula Excel untuk apa ya? Mengidentifikasi identifikasi hmm,
atau mewarnai, misal mewarnai angka, misal angka yang kurang dari, misalnya kurang dari 10 misalnya gitu, ini bisa enggak? Oke. Oh, ternyata dia tidak ini ya Bapak dan Ibu, bukan formula, tapi dia menyarankan untuk formatting kondisional gitu. Nah, ini langkah-langkahnya diberikan di sini. Oke, misalnya kita mau minta lagi nih, buatkan formula Excel untuk membuat angka random dari, misalnya dari 1 hingga 100 sebanyak 5 saja gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi ini pilih sel atau rentang sel di mana Anda ingin menampilkan angka random gitu ya. Ketikkan rumus berikut pada sel pertama. Oke, kita akan coba. Misalnya kayak gini. Oke, ini misalnya di sini ya Bapak Ibu. Ukuran sama dengan random kali 100. Oke, nah terus ini kita copy, kita tempel di 4 sel di bawahnya. Oke, nah ini kita dapat angka random dari nah ini bentuknya masih koma ya Pak dan Ibu, bentuknya desimal. Ini kalau mau kita buat tidak desimal bisa kayak gitu. Ini di desimal. Oke. Ada 74, 95, 77, 8, 13 gitu ya. Begitu. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk yang kemarin diberikan Pak Seno mengenai ini ya, mengenai formula-formula Excel gitu. Nanti bisa dicoba nih kalau males ngafalin rumusnya, nanti tinggal tanya ChatGPT gimana membuat formulanya gitu ya. Terus berikutnya ini kita close saja. Berikutnya tadi nah ini kita membuat HTML ya, kode HTML. Nah kita ini buat kode HTML untuk
membuat objek, membuat tombol, misalnya membuat tombol berbentuk bulat gitu ya, berbentuk bulat dengan tulisan gitu ya, tulisan apa ya, puas gitu ya, puas. Ini kayak apa, kita membuat survei kepuasan pelanggan gitu ya, ada puas tidak puas sama apa, biasa gitu, seperti gitu. Nah, oke, nah ini kita akan copy ini, Bu. Kita copy ini, nah ini coba kita running di code tester. Kita coba di HTML code tester. Oke, ini kita ganti menggunakan metode kita tadi. Mana ya? Nah, ini run button kok bentuknya kotak. Nah, begitu. Dan ini masih, saya juga nggak ngerti kenapa dia bentuknya kotak. Harusnya round. Di sini yang jelas-jelas perintahnya round button. Nah, misalnya kalau kita mau buat lagi, misal atau kita coba kita ganti, kita tambahkan ini di bawahnya, kita run. Nggak bisa. Ini sepertinya runnernya hanya untuk HTML code saja. CSS code-nya nggak mau. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini misal kalau mau membuat kode HTML gitu ya, seperti itu. Terus apa lagi ya? Jadi bisa diminta untuk membuat yang semua yang basicnya adalah tulisan ya Bapak dan Ibu. Bentuknya tulisan itu bisa dilakukan di ChatGPT. Nah, berikutnya kita akan coba Jenny.ai. Nah, ini kalau dilihat di bahasanya sini Bapak dan Ibu, ini research and write your next paper with Jenny.ai. Nah, ini memang untuk yang Jenny.ai itu diperuntukkan untuk lebih ke produk-produk yang saintifik gitu ya, misal seperti laporan kayak tugas kayak gitu, kemudian kayak mungkin bisa jadi kayak laporan praktikum atau apa kayak gitu, bisa lebih ini lebih nuansanya lebih akademis gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah masuk ini di Jenny.ai, ini kita bisa start writing for free.
Oke, nah ini sama seperti tadi, ini bisa sign up with Google. Oke, nah ini kita bisa pilih apakah kita student, kemudian content writer, atau just looking gitu ya. Ini kalau kita pilih sebagai student gitu ya, memang lebih baik pilih yang ini. Jadi dia akan apa ya, lebih customize untuk pekerjaan kayak membuat esai, tugas gitu ya, atau laporan gitu ya, seperti itu. Kalau untuk content writer nanti lebih ke membuat blog, artikel gitu. Kita coba yang ini. Nah, terus kemudian misal undergraduate gitu ya. Undergraduate itu Jadi apa Pak tadi Pak? Jenny.ai. Yang ini Ini coba Pak gimana Pak? Dot. bentar ini saya ketik di chat. Iya Pak, ya Pak. Oke, nah ini Bapak dan Ibu bisa pilih yang undergraduate atau Master and MBA atau PhD and Beyond. Atau Bapak dan Ibu bisa skip for now. Jadi itu sekarang mau di skip dulu boleh. Ini kita skip saja. Terus ini kita close saja, nggak masalah. Nah ini misal kita mau membuat untuk Jenny.ai, saya rasa ini bisa ya Bapak dan Ibu. Hanya saja kelemahannya itu dia masih belum bisa, sepertinya masih belum bisa bahasa Indonesia. Nanti kita coba ya mengenai tadi ya diabetes. Bentar. Nah ini biar kelihatan bahasa Indonesia, penyakit diabetes mellitus. Oke, nah ini kita buat judulnya seperti itu. Enter. Enter. Oke. Nah ini kita coba penyakit diabetes mellitus. Atau ini kita coba yang ini tadi. Kita coba yang kita lihat yang di sini tadi, diabetes mellitus tadi, penyebab diabetes mellitus. Nah, ini di sini Bapak dan Ibu ada heading ya. Headingnya ini kita bisa tambah. Nah, penyebab diabetes mellitus. Oke. Nah, ini as an AI language model promoting and providing information about any particular medical condition is beyond my capabilities. Jadi dia nggak mau ya. Atau mungkin kita mau ganti nih. Kita mau ngomongin misalnya tentang stunting di Indonesia gitu ya. Terus definisi stunting. Kita mau tes ya Bapak dan Ibu. Apakah dia bisa bahasa Indonesia atau tidak? Sorry, I can complete this test as violates of an AI use case policy. Si alternatif.
Oke. Kayaknya polisinya banyak banget ya Pak yang gini.ai. Yes, seperti stunting. Nah, ini kita coba. Oke, ini kalau tadi pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, dia nggak mau keluar gitu ya. Kan tadi kita ketik heading-nya itu adalah definisi stunting. Dia nggak mau gitu ya. Di sini kalau kita buat menjadi bahasa Inggris gitu ya, what is stunting? Dia mau. Ini tinggal kita accept aja. Oke. Something is a condition that arise due to chronic ini dia udah ngetik sendiri gitu. Kita tinggal tinggal ngikutin aja, tinggal accept accept saja. Ini kalau yang gratisan itu ada limitnya Bapak dan Ibu. Oke, nah ini stunting occurs when itu. Oke. Nah, kita kalau mau lihat alternatifnya, kita coba Ctrl C. Oke. Oke, baik. Mana tadi? Accept. Oke, mana? Something is defined. Oke. Mulai lambat. Hmm. Ini yang lambat, sepertinya internet saya mulai melambat. Oke, accept. Accept lagi. Sebenarnya saya pengen nunjukin ini Bapak dan Ibu. Kalau si Jenny AI ini, Jenny.ai ini ada apa? Ada reference-nya yang muncul gitu ya. Nah ini kita mau lihat add citation di sini. Nah ini bisa kita lihat ada pilihannya all, jurnal atau website. Terus, nah oke, ini uh, kita bisa lihat ini yang disuggest dari Jenny.ai ini ya Bapak dan Ibu. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu tetap harus di cross check satu persatu ya, dibaca apakah isinya itu benar-benar menggambarkan menggambarkan apa yang tertulis di sini ya. Apakah benar-benar menggambarkan yang tertulis di sini. Oke, ini kalau kita lihat publikasinya ini di Open Access Macedonian Journal Medicine of Science. Jadi nanti
Bapak dan Ibu ini kayaknya open source, jadi nanti bisa dilihat view full text. Seperti itu. Nah, tadi kan yang ini ya Bapak dan Ibu, starting prevention program of waste, bla 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 ini. Jadi nanti kalau memang oke gitu ya, kalau Bapak dan Ibu sudah lihat si apa si jurnalnya ini itu isinya menceritakan yang ini tadi benar gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa tambah nih net citation. Oke, muncul di sini. Langsung muncul ini ya, referensinya di sini gitu. Gitu. Jadi jawabannya bisa sangat membantu untuk membuat KTI seperti itu. Tapi sekali lagi tetap harus bertanggung jawab bahwa yang di apa uh, apa dicantumkan di situ itu benar. Makanya ini di sini dinyatakan references are in beta. Jadi please check all citation for accuracy. Jadi tetap harus dibaca lagi ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Terus dia hanya bisa bahasa Inggris, belum bisa bahasa Indonesia. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, ini saya pengen nunjukin bedanya ChatGPT dan Gemini.ai. Itu saja. Oke. Gimana? Tertarik membuat KTI menggunakan bantuan uh, kecerdasan buatan? Bantuan ya, bukan dipasrahkan ya. Gitu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan silakan Pak Gus. Eh, ini nanti kalau ujiannya itu gambarannya seperti apa, Pak? Ini Kalau maksudnya apa? nanti ketika kita ujian praktek komputer ini seperti apa, Pak, gambaran Oh, ujiannya, Pak? tugas saja sih. Tugas bikin apa gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya kayak gini kan yang saya tunjukkan selama 3 pertemuan itu kan nggak apa ya, sesuatu yang bukan bukan kemampuan yang berhenti gitu ya. Ini adalah yang terus berkembang gitu. Nah, pengennya sih Bapak dan Ibu ngerti gimana cara menggunakan alatnya gitu ya untuk keuntungan kita gitu. Tapi tetap bertanggung jawab gitu sih. Jadi apa ya, kalau ujiannya dalam bentuk misalnya bentuk kayak apa teori kayak gitu kayaknya kok nggak menarik gitu ya. Enaknya sih bentuk tugas bikin apa gitu. Jadi kayak kita coba nih apa melampaui imajinasi kita itu kayak gimana sih dengan bantuan-bantuan web service tadi gitu. Itu sih. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Enggak, Pak. Ya, Enggak, Pak. oke. Syukurlah. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu habis ini ada mainan lagi untuk dikulik gitu ya. ChatGPT dan Genie.ai itu bisa mau bikin apa gitu. Silahkan. Di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu. Tadi sih coba-coba ini Pak ngerjain soal dan jawabannya memang hampir sama. Ini apa soal ini mata kuliah yang lain gitu ya. Ya, Waduh. Oke. Nah, ini kayak saya kayak memberikan contekan gitu ya. iya betul. Atau alat untuk Dimanfaatkan loh Pak. mencontek gitu. Ya, 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 langsung dipraktekkan. Oke. Tapi ingat Bapak dan Ibu, apa ya?
si kecerdasan buatan ini kalau Bapak dan Ibu menyerahkan semuanya, itu juga ada counternya. Jadi apa ya? Tetap nanti ada beberapa yang bisa diperiksa kalau yang misalnya Bapak dan Ibu hasilkan itu adalah hasil dari eh, apa ya, kecerdasan buatan gitu. Jadi dengan bantuan kecerdasan buatan gitu. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk penggunaan pribadi yang ini sih masih oke. Tetap harus bertanggung jawab gitu. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu atau mungkin ada sharing? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu silahkan mempraktekkan sendiri tadi yang sudah kita coba. Nanti misal mau apa ya, mungkin Bapak dan Ibu punya pertanyaan sendiri, pengen apa gitu dari OpenAI tadi dan Genie.ai. Oke, saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Uh, dan dengan berakhirnya pertemuan kita hari ini, kita sudah tidak ada sesi sharing atau kuliah lagi ya Bapak dan Ibu. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Tony. Sama-sama.